Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 2 mata kuliah studi Quran Hadis akan menjelaskan materi tentang Asbabun Nuzul. Berikut ini materi yang akan kami sampaikan. Pengertian Asbabun Nuzul. Asbab an-nuzul merupakan bentuk idhofah dari kata asbab dan nuzul. Secara etimologi, asbab an-nuzul adalah sebab-sebab yang melatar belakangi terjadinya sesuatu. Ungkapan asbab an-nuzul khusus dipergunakan untuk menyatakan sebab-sebab yang melatar belakangi turunnya Al-Quran. Definisi asbabun nuzul menurut para ahli. Yang pertama, menurut Az-Zarqani, asbab an-nuzul adalah hal khusus atau sesuatu yang terjadi serta hubungan dengan turunnya ayat Al-Quran yang berfungsi sebagai penjelas hukum pada saat peristiwa itu terjadi. Yang kedua, As-Sabuni. Asbab an-nuzul adalah peristiwa atau kejadian yang menyebabkan turunnya satu ayat atau beberapa ayat, mulai yang berhubungan dengan peristiwa dan kejadian tersebut, baik berupa pertanyaan yang diajukan kepada Nabi atau kejadian yang berkaitan dengan urusan agama. Yang ketiga, Sufi Saleh. Asbab an-nuzul adalah suatu yang menjadi sebab turunnya satu atau beberapa ayat Al-Quran yang terkadang menyiratkan suatu peristiwa sebagai respon atasnya atau penjelas terhadap hukum-hukum ketika peristiwa itu terjadi. Yang terakhir, Mana Al-Katan. Asbab an-nuzul adalah peristiwa-peristiwa yang menyebabkan turunnya Al-Quran berkenaan dengannya waktu peristiwa itu terjadi, baik berupa kejadian atau pertanyaan yang diajukan kepada Nabi. Riwayat mengenai Asbabun Nuzul. Terkadang banyak riwayat mengenai Asbabun Nuzul suatu ayat, seperti berikut. Yang pertama, apabila bentuk-bentuk redaksi riwayat itu tidak tegas. Seperti, ayat ini turun mengenai urusan ini atau peristiwa ini. Atau, aku mengira ayat ini turun mengenai urusan atau peristiwa ini. Maka dalam hal ini tidak ada kontradiksi di antara riwayat-riwayat itu. Sebab maksud riwayat tersebut adalah penafsiran dan penjelasan bahwa hal itu termasuk ke dalam makna ayat dan disimpulkan darinya, bukan menyebabkan sebab nuzul, kecuali bila ada karinah atau indikasi pada salah satu riwayat bahwa maksudnya adalah penjelasan sebab nuzul. Yang kedua, apabila riwayat itu banyak dan semuanya menegaskan sebab nuzul, sedang salah satu riwayat diantaranya itu sahih, maka yang menjadi pegangan adalah riwayat yang sahih. Nah, yang ketiga, apabila riwayat-riwayat itu sama-sama sahih namun terdapat segi yang memperkuat salah satunya, seperti kehadiran perawi dalam kisah tersebut atau salah satu dari riwayat-riwayat itu lebih sahih, maka riwayat yang lebih kuat itulah yang didahulukan. Nah, yang terakhir, apabila riwayat-riwayat itu sama kuat, maka riwayat-riwayat itu dipadukan atau dikompromikan bila mungkin, hingga dinyatakan bahwa ayat tersebut turun sesudah terjadi 2 buah sebab atau lebih karena jarak waktu di antara sebab-sebab itu berdekatan. Perlunya mengetahui asbabun nuzul. Yang pertama, mengetahui hikmah dan rahasia diundangkannya suatu hukum dan perhatian syarak terhadap kepentingan umum, tanpa membedakan etnik, jenis kelamin, dan agama. Jika dianalisa secara cermat, proses penetapan hukum berlangsung secara manusiawi, seperti pelarangan minuman keras. Misalnya, ayat-ayat Al-Quran turun dalam 4 kali tahapan, yaitu Quran Surat An-Nahl ayat 67, Quran Surat Al-Baqarah ayat 219, Quran Surat An-Nisa ayat 43, dan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90-91. Yang kedua, mengetahui asbabun nuzul membantu memberikan kejelasan terhadap beberapa ayat. Misalnya, Urwah ibnu Zubair mengalami kesulitan dalam memahami hukum fardu atas ibadah sa'i antara Safa dan Marwah.
Ini diriwayatkan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 158. Nah, selanjutnya yang ketiga, pengetahuan asbabun nuzul dapat mengkhususkan atau taksis hukum terbatas pada sebab, terutama ulama yang menganut kaidah khusus as-sabab. Sebagai contoh, turunnya ayat-ayat dhihar pada permulaan surat Al-Mujadalah, yaitu dalam kasus Aus ibnu As-Samit yang menzihar istrinya. Selanjutnya yang keempat, asbabun nuzul dapat membantu memahami apakah suatu ayat berlaku umum atau berlaku khusus. Selanjutnya dalam hal apa ayat itu diterapkan. Maksud yang sesungguhnya suatu ayat dapat dipahami melalui pengenalan asbabun nuzul. Yang kelima atau yang terakhir, pengetahuan tentang asbabun nuzul akan mempermudah orang menghafal ayat-ayat Al-Quran, serta memperkuat keberadaan wahyu dalam ingatan orang yang mendengarnya jika mengetahui sebab turunnya. Sebab, pertalian antara sebab dan musabab atau akibat, hukum dan peristiwanya, peristiwa dan pelaku, masa dan tempatnya, semua ini merupakan faktor-faktor yang menyebabkan mantapnya dan terlukisnya dalam ingatan. Selanjutnya yaitu contoh-contoh ayat dan sebab turunnya. Yang pertama, Quran Surah Al-Baqarah ayat 274 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Artinya, orang-orang yang menginfakkan hartanya malam dan siang hari secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Quran Surah Al-Baqarah ayat 274. Sebab turunnya ayat tersebut yaitu At-Tabrani dan Ibnu Abi Hatim dari Yazid bin Abdillah bin Arib, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi SAW, beliau bersabda, ayat orang-orang yang menginfakkan hartanya di malam dan siang hari secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Turun kepada pemilik kuda, Yazid dan ayahnya adalah majhul. Riwayat lain menyebutkan Abdur Razak, Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, dan At-Tabrani meriwayatkan dengan sanad yang lemah dari Ibnu Abbas. Ayat ini turun pada Ali bin Abi Thalib. Dulu dia mempunyai 4 dirham, lalu dia menginfakkan 1 dirham di malam hari, 1 dirham di siang hari, 1 dirham secara diam-diam, dan 1 dirham secara terang-terangan. Selain itu, Ibnu Mudhir meriwayatkan dari Ibnu Musayyah, dia berkata, ayat ini turun pada Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan yang menyedekahkan harta mereka pada tentara Usrah atau perang Tabuk. Contoh yang kedua yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 278 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang yang beriman. Quran Surah Al-Baqarah ayat 278. Abu Ya'la dalam musnadnya dan Ibnu Mandah meriwayatkan dari Al-Kalbi dari Abu Sholeh dari Ibnu Abbas, dia berkata, sampai kepada kami bahwa ayat ini turun pada Bani Amr bin Auf yang berasal dari Saqif dan Bani Mughirah. Ketika itu orang-orang Bani Mughirah mempunyai utang dari hasil riba kepada orang-orang Saqif. Ketika Allah menaklukkan Makkah untuk Rasulnya, maka Allah membatalkan semua bentuk riba. Kemudian orang-orang Bani Amir dan
Bani Mughirah berselisih dalam masalah pembayaran utang karena hasil riba mereka. Lalu mereka mendatangi Attab bin Usaid yang ketika itu menjadi gubernur Mekah. Orang-orang Bani Mughirah berkata, "Kami menjadi orang yang paling sengsara karena riba, sedangkan Rasulullah telah membatalkan riba dari orang-orang selain kami." Bani Amr pun menyaut, "Kami telah berdamai dengannya Muhammad, dan telah sepakat bahwa riba kami dari orang-orang selain orang-orang muslim adalah hak kami." Lalu Attab mengabarkan tentang hal ini kepada Nabi SAW. Lalu turunlah ayat 278 surah Al-Baqarah. Selain itu, Ibnu Jarir juga meriwayatkan dari Ikrimah, dia berkata, ayat ini turun pada orang-orang Saqif, di antara mereka terdapat Mas'ud, Habib, Robi'ah, dan Abdu Yalail. Mereka adalah dari Bani Amr dan Bani Umair. Contoh yang ketiga yaitu Quran Surah Ad-Dukhan ayat 10, 15, dan 16. Ayat 10 berbunyi, "Fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin." Artinya, maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata. Quran Surah Ad-Dukhan ayat 10. Ayat 15 berbunyi, "Inna kashiful adzabi qalila innakum aidun." Artinya, sesungguhnya kalau kami akan melenyapkan siksaan itu agak sedikit, sesungguhnya kamu akan kembali ingkar. Quran Surah Ad-Dukhan ayat 15. Ayat 16 berbunyi, "Yauma nabatishul batasyatal kubra inna muntaqimun." Artinya, ingatlah hari ketika kami menghantam mereka dengan hantaman yang keras. Sesungguhnya kami adalah pemberi balasan. Quran Surat Ad-Dukhan ayat 16. Dalam suatu riwayat dikemukakan, ketika kaum Quraisy durhaka kepada Nabi SAW, beliau berdoa agar mereka mendapat kelaparan umum seperti kelaparan yang pernah terjadi pada zaman Nabi Yusuf. Alhasil, mereka menderita kekurangan sampai-sampai mereka makan tulang sehingga turun Quran Surat Ad-Dukhan ayat 10. Kemudian mereka menghadap Nabi SAW untuk meminta bantuan. Maka Rasulullah SAW berdoa, maka turun ayat selanjutnya, yaitu Quran Surah Ad-Dukhan ayat 15. Namun setelah mereka memperoleh kemewahan, mereka kembali pada semula, sesat dan durhaka, maka turunlah ayat Quran Surah Ad-Dukhan ayat 16. Dalam riwayat tersebut dikemukakan bahwa siksaan itu akan turun di waktu Perang Badar.